Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing everyone? I hope you are in a good condition. Tetap semangat, keep up even we are in this pandemic condition. uh, Tetap semangat ya. Relate to the condition, dengan kondisi yang seperti ini kita masih dihadapkan dengan pembelajaran online. Untuk sekarang di pertemuan kedua and the second meeting, untuk kalian yang berada di jurusan akuntansi, penting untuk mempelajari materi yang satu ini. Let's coba kalian perhatikan teks yang ada di layar kalian sekarang. The title is money. The main function of money are defined as a medium of exchange, a unit of account, a store of value, and a standard of deferred payment. Any item or verifiable record that fulfills these functions can be considered money. The money supply of a country consists of currency, banknotes, and coin, and usually includes bank money, the balance held in checking accounts and saving accounts. Bank money, which consists only of records, mostly computerized in modern banking, forms by far the largest part of board money in developed countries. Ya, di sini ada teks tentang uang, ya, yang mana artinya itu adalah fungsi utama uang didefinisikan sebagai alat ukur, unit rekening, penyimpan nilai, dan standar pembayaran tangguh. Setiap item atau verifikasi catatan yang memenuhi fungsi-fungsi ini dapat dianggap uang. Pasokan uang suatu negara terdiri dari mata uang, uang kertas dan uang koin, dan biasanya mencakup uang bank. Ya. Uang bank yang ada terdiri dari catatan gitu. Kebanyakan komputerisasi di perbankan modern, dibuat dengan bagian terbesar dari cetakan uang di negara-negara maju. Nah, di sini ada judul tentang uang, dan di bawahnya itu penjelasan tentang uang, ya. Menginformasikan tentang apa yang ada di penjelasan yang ada di judul tersebut. Writing report. Nah, ini adalah writing report adalah menulis laporan, ya, bukan semata-mata hanya laporan secara umum, akan tetapi ini tentang teks laporan. Teks laporan di sini adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, ya. Di sini ada kesamaan dengan descriptive text, ya. Bentuk descriptive text dan report text sama-sama memberikan gambaran secara langsung dengan suatu benda, ya. Perbedaannya itu jika kita berbicara tentang benda atau seseorang secara spesifik seperti warna, style, nama, dan sebagainya, itu disebut deskriptif. Dan apabila kita berbicara tentang benda atau seseorang secara umum yang meliputi bagian-bagiannya, fungsinya, sifat umum lain dari benda, seseorang, itu disebut report. Berarti perbedaannya adalah antara khusus dan secara umum. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? What we are going to learn about this material, about writing report atau report text, itu tentang definisi yang pertama, yang kedua tentang purpose, yang terakhir itu karakteristik. Definisi itu artinya yang barusan sudah disampaikan, dan purpose itu tujuan apa, untuk apa report text ini dibuat, dan terakhir itu kata karakteristik seperti apa gitu, ya, report. Ini definisinya. Definisi atau arti tadi sudah disampaikan secara bahasa. The definition
This is the definition about report text in English. Report is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Ya, jadi report itu teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu dengan apa adanya. Ya, teks ini adalah sebagai hasil dari observasi analisa secara sistematis. Selanjutnya generic structure atau pola dari teks. Ini teks yang di awal video, kalian bisa previous atau review atau ulang kembali ke menit-menit awal tentang teks about money, ya, tentang uang. Di sini dibagi dua dengan general classification dan description. Di general classification itu menyatakan klasifikasi aspek umum, ya, dan descriptionnya itu gambaran fenomena yang terjadi gitu, atau bagian-bagiannya atau sifat-sifatnya, kebiasaannya, tingkah lakunya, kayak gitu. Penjabarannya dari klasifikasi yang disajikan. Ini penjelasannya tentang general classification dan description. Ini adalah penjelasannya dari general classification dan description yang tadi sudah disampaikan. Ini tujuannya, purpose of report text. Its social purpose is presenting information about something. Ya. Lanjut, karakteristiknya ada use of general nouns. General nouns itu suatu benda, ya, baik benda hidup atau mati yang bersifat umum, seperti itu. Use of relating verbs itu seperti to be, ya, linking verbs atau kata bantu kata kerja, seperti itu. Dan some use of action verb itu seperti kata kerjanya. Use of timeless present tense itu menggunakan tenses atau pola waktu yang tidak tertera waktunya. Dan yang terakhir, use of paragraphs with topic sentences itu menulis menggunakan teknik paragraf, kayak gitu. Seperti itu. Baik, sudah hampir di penghujung pembelajaran kali ini untuk pemberian materi untuk kalian. Setelah mempelajari, ya, silahkan sering-sering frequently check your Google Classroom. Ya, these are the code of Google Classroom for 12 AKLA dan 12 AKLB. Silahkan dicek untuk assignment atau tugasnya, akan tertera di Google Classroom. Thank you very much for your time and your attention for this time. And for the last words that I have to tell you, a person who never made a mistake never tried anything new. Jadi seseorang yang tidak membuat kesalahan itu tidak akan mencoba sesuatu yang baru. Jadi it's okay for made a mistake. Jadi tidak apa-apa untuk salah. Coba saja belajar lagi yang materi baru agar lebih terbuka wawasan kita untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.